Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semua. Balik lagi bersama saya Jeprian. Oke, di video kali ini saya akan kembali membagi tutorial terbaru di bulan November yang perdana ini ya teman-teman. Jadi kita kedatangan televisi Panasonic 40 inch. Oke, untuk langsung saja kita hidupkan televisinya turn on untuk melihat kerusakannya. Oke, turn on seperti biasa. Karena televisi ini jenis standby on, kita harus menyetat dulu. Oke, lampu hijau on, berkedip. Adapun kerusakan televisi ini kalau awal dihidupkan dia cukup normal ya, tidak ada gangguan. Namun setelah beberapa detik ya, mungkin nggak sampai 1 menit atau mungkin hanya beberapa detik saja, hampir 1 menit, dia langsung ngeblank. Hanya lampu backlight yang menyala, start on. Nah seperti ini. Oke teman-teman, langsung kita buka televisinya, lanjut. Oke teman-teman, perkenalkan ini anak saya ya itu. Oke, jadi televisinya sudah saya buka tadi. Cukup membuka skrup di 2 bagian, dan televisi ini menggunakan mainboard unit 1 blok ya, alias jadi 1 dengan chipset Tesum ya, nggak ada bedanya, mohon maaf, seperti TV Cina-Cina yang lain. Namun panelnya ini yang ya cukup lumayan bagus sih sebenarnya, tapi juga ya rusak juga gitu kan. Jadi televisi ini, atau maksud saya Taycon ini, menggunakan dual raw seperti tip televisi panel Samsung pada umumnya ya, yaitu dual raw atau dual gate kiri dan kanan, ada CKP, dan ini adalah IC timingnya atau MCU nya. Disitu yang pertama kali menerima input sinyal dari mainboard, dan ini adalah IC DC to DC yang termasuk juga mendriver pada IC level shifter. Itu IC level shifter yang mengumpan ke raw kanan dan kiri. Ini adalah step up dan step down. Dikatakan step up ya karena dia menyaplai tegangan tertingginya, yaitu tegangan PGH, dan step down dia menurunkan tegangan sebanyak 1,2 pada panel ini. Oke, kita akan langsung mengukur teman-teman tadi ya, karena standby nya cukup cepat. Biasanya saya menggunakan yang digital, namun sesuai request teman-teman, sekali-sekali mengecek tegangan menggunakan yang analog ya, multitester analog. Seperti biasa, groundnya itu ya ke body ya teman-teman. Kita start. Jadi karena televisi ini tegangannya itu cukup cepat hilangnya, hanya beberapa menit, mungkin akan saya potong-potong ketika tegangannya apa saja yang hadir dan apa saja yang ketika hilang itu yang hilang, maksud saya mana yang hadir tetap ada ataupun mana yang hilang ketika dia ada gambar maupun ngeblank nantinya. Akan kita coba ukur ini ya, kita on in 12 volt. Oke, hadir. Oke, kita ukur tegangan 3,3. Oke, cukup normal. Tegangan 1,2, ini yang terendahnya, step downnya. Dan kita coba HPDD. Oke, ini posisi dalam keadaan menyala ya, gambarnya ada hadir. Oke, ini PGH ada juga. Ini PGL 0,9 ataupun 0,10 minus ya. Oke, ketika on dia hadir semua. Namun ini posisi sudah ngeblank, input tetap ada 12 volt. Ini APDD 15 volt, nggak ada. Tegangan tertinggi PGH 30 volt juga nggak ada. Itu ya, jadi biasanya kan kalau 15 volt PGH PGL juga nggak akan hadir, termasuk di sini APDD 8,5 volt juga nggak ada.
Nah, jadi di sini yang ada hanyalah 3,3 volt. Ini adalah 1,2 volt. Nah, ini kembali tadi yang PGH-nya nggak ada, ya nggak keluar. PGH dan 15 volt dan 8 volt dan juga Vcom, karena Vcom dihasilkan dari 15 volt atau APDD. Nah, seperti itu. Hanya 3,3 volt, 1,2 volt. Yang lainnya nihil. Ketika televisinya sudah ngeblank, ya. Tapi kalau ada gambar seperti tadi, beberapa menit awal dari dihidupkan, dia hadir. Oke. Nah, biasanya kebanyakan yang saya hadapi yaitu kerusakan itu ada dua. Bisa dari IC DC-DC. Ini adalah IC DC-DC. Ketika dia panas, mungkin dia rusak kan, karena hasil apa maksud saya, tegangan itu kan dihasilkan dari step on diumpankan ke ini serial reseptor yang juga menghasilkan data atau pulsa sinyal yang akan diumpankan ke sisi panel atau scan raw. Ya, ini seperti kita lihat, ini adalah poin-poin CKP, CKP-B1, CKP1, CKP-B2. Ya, ini sebelah kiri. Nah, biasanya kan kalau seperti gambar double kan, biasanya kadang beberapa televisi itu kan ada diikuti dengan proteksi kan, seperti yang Polytron yang 32 yang biasanya kita perbaiki gitu kan. Ketika televisinya double, dia nggak ngeluar tegangan, langsung ngeblank. Ini menurut analisa saya ada kedua, bisa dari panelnya yang nge-short di bagian scan raw, atau juga bisa dari IC DC-DC. Nah, ini kita lihat kan ada sedikit ya kotoran, bisa jadi itulah mungkin analisa saya. Tapi ya bisa juga karena IC ini rusak ya, IC DC itu DC ya ini. Oke lah teman-teman, saya akan mencoba untuk memutus jalur sinyal. Siapa tahu karena short ketika dihidupkan televisinya, sehingga IC-nya memprotek ya. Sini ada poin CKP 1 sampai CKP 4, CKPB 1 sampai CKPB 4 ya. Kita kerik dulu ya. Namun saya akan mencoba yang sebelah kiri sebelum yang ini. Sebelah kanan ini kan ada tis poinnya, CKP 1 sampai CKP 4, CKPB 1 sampai CKPB 4 ya. Nah, ini CKP 1 sampai CKPB 4, dan juga di sini ada PGH dan PSS. Oke teman-teman, seperti biasa ya, saya klik dulu jalurnya agar mudah nanti untuk menyambungnya. Lanjut. Oke, setelah kita kerik nanti langsung saja ya, perhatikan teman-teman. Sini saya akan memotong jalur. Ada 8 jalur tambah VOP dan PSS. Jadi sekitar 8, 9, 10 ya, sekitar 10 jalur. CKP 1 sampai 4, CKPB 1 sampai 4 dan PSS dan VOP ya, atau PGL. Ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Semoga berhasil. Kalau nggak berhasil tentunya ya kita sambung ulang gitu. Ini kurang lebih 10 jalur ya. 10 10 sinyal pulsa raw dan drivernya. Oke teman-teman, coba kita hidupkan. Saya hidupkan televisinya.
Oke, saya sudah hidupkan. Oke, ternyata teman-teman tidak ada hasilnya, dia sama saja ngeblank. Oke, langsung teman-teman saya sambung ya. Oke, ini setelah saya sambung, sengaja ya saya tidak perlihatkan karena akan memakan waktu yang banyak. Anda bisa melihat video saya cara menyambung jalur. Oke, ini ya seperti ini. Nah, saya akan memotong jalur yang ini ya. Ini ada poin CKP B1 sampai 8 dan PSS dan POP. Tentunya nanti kalau berhasil ya akan saya tampilkan, namun kalau tidak berhasil videonya akan saya skip ya. Lanjut. Oke teman-teman, setelah saya coba potong tadi ya, dari sisi kiri dan kanan, yang kanan juga ya malah berbayang dan berkabut, malah tambah parah ya, sehingga saya sambung lagi. Juga saya tadi mengganti pada IC DC juga nggak berhasil. Ternyata yang bisa berhasil yaitu jalurnya short di bagian CKP1 dan CKP2. Nah, jadi hanya 2 jalur saja teman-teman yang maunya dia dipotong, CKP1 dan CKP2. Sementara kalau semuanya dari 10 jalur itu TV-nya tadi ya malah blank, nggak ada perubahan ya. Tapi tegangannya normal gitu kan. Nah, itu dia. Jadi yang short ketika beberapa menit itu yaitu CKP1 dan CKP2 saja. Nah, ini setelah saya potong 2 jalur tersebut, langsung kita hidupkan teman-teman. Bismillah. Oke, seperti biasa ya. Kalau awal-awal memang normal, namun kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit, gambarnya masih baik-baik saja. Memang sebelumnya ya saya coba tadi ya cukup lama sebenarnya ya sebelum saya perlihatkan ini. Ya tujuannya ya memang untuk memastikan kalau TV ini benar-benar ya bagus gitu kan. Jadi nggak ada kita tipu-tipu ya, untuk apa gitu kan. Nah, itu hanya 2 jalur saja ya teman-teman yang saya potong, CKP1 dan CKP2 ya. Dia nggak mau kalau CKP3, 4, CKP B1 dan 4 itu nggak mau dia jos teman-teman. Nampaknya sudah beberapa detik bahkan beberapa menit ini sudah nggak ngeblank dia, bagus. Tadi yang video tutorial ya saya sengaja lompat ya karena tidak berhasil tadi, terpaksa saya sambung ulang. Nah, teman-teman juga ketika memotong jalur ya perhatikan jangan sampai ya ngesot ke sampingnya, karena ya akan mengakibatkan IC level shifternya rusak teman-teman. Oke, working itu saja ya teman-teman untuk video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.